Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk menyelesaikan solusi persamaan linear. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan solusi persamaan linear terdapat banyak. Kami akan membahas mengenai metode numeriknya. Dalam metode numerik terdapat 3 metode lagi, yaitu metode Jacobi, metode Gauss-Seidel, dan juga metode SOR. Yang akan kami bahas yaitu metode Jacobi dan juga Gauss-Seidelnya, yang nantinya akan kami bandingkan dan melihat metode mana yang lebih efektif untuk digunakan. Yang pertama yaitu metode Jacobi. Metode Jacobi adalah metode yang tidak langsung mencari solusi dalam sekali jalan seperti metode Gauss-Seidel, tetapi melalui proses perkiraan berulang atau iterasi sampai mendekati solusi. Bentuk persamaan Jacobi yaitu AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien, X adalah vektor solusi, dan juga B adalah vektor konstanta. Nah, dari bentuk AX sama dengan B dapat dirubah menjadi AII XI ditambah sigma, di mana J tidak sama dengan I, AIJ XJ sama dengan BI. Kemudian kita isolasi X-nya, maka akan didapatkan persamaan XI sama dengan 1 per AII dikali BI dikurang sigma J tidak sama dengan I, AIJ XJ. Selanjutnya yaitu syarat konvergensi. Metode Jacobi tidak selalu konvergen. Agar iterasi mendekati solusi, biasanya disyaratkan yang pertama yaitu matriks A bersifat diagonal dominan, yaitu matriks setiap baris berlaku mutlak AIJ besar sama dengan sigma J tidak sama dengan I mutlak AIJ, dan minimal ada satu baris dengan tanda besar, atau lebih umum A bersifat simetrik positif definit atau SPD. Halo, perkenalkan nama saya Yiskia Quintes Silalahi dengan NIM 2303114521. Baik, saya akan menjelaskan apa itu metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, khususnya sistem yang besar dan jarang. Metode ini digunakan untuk mencari solusi pendekatan dari sistem persamaan linear AX sama dengan B. Dengan A matriks koefisien, X vektor variabel satu per satu secara berurutan, menggunakan nilai terbaru yang sudah diperoleh dalam iterasi yang sama untuk variabel berikutnya. Misalkan sistem 3 variabel, maka iterasi Gauss-Seidel untuk iterasi ke K tambah 1 adalah, perhatikan bahwa saat menghitung X2 pangkat K tambah 1, kita sudah menggunakan nilai terbaru X1 pangkat K tambah 1, dan saat menghitung X3 pangkat K tambah 1, gunakan nilai terbaru dari X1 pangkat K tambah 1 dan X2 pangkat K tambah 1. Baiklah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai penjelasan metode iterasi Jacobi. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan bagaimana solusi metode iterasi Jacobi menggunakan Maple. Oke, diberikan pada soal itu 3 sistem persamaan linear dengan persamaan pertama yaitu 10x1 dikurang x2 ditambah 2x3 sama dengan 6. Yang persamaan kedua yaitu min x1 ditambah 11x2 dikurang x3 sama dengan 25. Yang ketiga itu 2x1 dikurang x2 ditambah 10x3 sama dengan min 11. Nah, langkah pertama yang kita definisikan untuk mendapatkan solusi iterasi Jacobi menggunakan Maple, kita ketik restart dulu. Yang kedua baru kita definisikan digitnya berapa. Digit itu bentuk nilai kita yang kita peroleh yang ada di belakang koma nanti berapa. Nah, kita kasih batas aja di sini digitnya 20. Selanjutnya kita definisikan ke dalam bentuk matriks A dan B. A itu untuk yang mempunyai variabel x1, x2, x3, yang B itu dia nilai dari sistem persamaan linear kita tadi. Nah, karena di soal sudah
kita sudah tahu nilai A sama B-nya berapa, kita perolehlah matriks A-nya nanti itu 10, min 1, 2, min 1, 11, min 1, 2, min 1, 10. Untuk matriks B-nya yaitu 6, 2, 5, min 11. Selanjutnya kita definisikan nilai awalnya. X1 0-nya itu 0, X2 0-nya itu 0, X3 0-nya itu 0 juga. Selanjutnya itu baru kita cari solusi eksaknya. Kita definisikan solusi eksaknya. Kita bisa mencari solusi eksak ini menggunakan linear algebra. Nanti kita pilih linear solve dari matriks A, B. Diperolehlah nilainya itu untuk X1-nya itu 1,04, untuk X2-nya 2,27, X3-nya itu min 1,08. Karena sebelumnya sudah didefinisikan nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk looping kita, selanjutnya kita tuliskan kode untuk looping kita. Yaitu kode pertamanya itu for k from 0 to 100 do, kita tuliskan rumus untuk mencari X1, X2, X3 sesuai dengan rumus metode iterasi Jacobi. Kita peroleh dari rumus iterasi Jacobi, kita dapatkan X1 untuk iterasi K tambah 1 sama dengan 1/10 dikali 6 X2 pangkat K dikurang 2X3 pangkat K. K itu sebagai iterasinya. Untuk X2 pangkat K tambah 1 sama dengan 1/11 dikali 25 ditambah X1 pangkat K ditambah X3 pangkat K. Untuk X3 K tambah 1-nya yaitu sama dengan 1/10 dikali min 11 dikurang 2X1K ditambah X2K. Setelah kita buat kode untuk rumusnya X1, X2, X3, kita tulis errornya. Rumus error itu sama dengan norm dikali sol X dikurang sol X itu solusi eksak, solusi eksak dikurang dengan X1K tambah 1 dikurang X2K tambah 1 dikurang X3K tambah 1. Setelah sudah kita membuat kita definisikan X1, X2, X3 dan errornya, baru kita print nanti nilai X1 nilai iterasinya apa aja, iterasi yang keberapa, dan X1 iterasi keberapa, X2 iterasi keberapa, dan X3 iterasi berapa, dan error yang iterasi keberapa. Nah, jika errornya itu kecil dari toleransi yang kita berikan, di sini saya berikan toleransinya itu 1E-7 atau 10 pangkat min 7. Jika errornya itu kecil dari toleransinya, maka berhenti dia, iterasinya berhenti. Nah, didapatkan dari loopingan yang saya tulis itu di iterasi ke-12, iterasi berakhir dengan X1-nya itu 1,04, X2-nya 2,27, dan X3-nya itu min 1,08, sama dengan solusi eksak kita. Nah, ketika iterasi ke-12, dia sama dengan solusi eksak yang kita cari tadi. Dengan errornya itu 9,87 dikali 10 pangkat min 8. Karena errornya itu lebih kecil daripada toleransi kita, maka dia berhenti di 12. Dan kita peroleh pada iterasi 12 X1, X2.
Lalu loop iter itu mengulang sampai 50 kali atau konvergen. Untuk loop ij menghitung tiap variabel xi. Lalu sum 1 itu penjumlahan bagian kiri pakai nilai baru, dan sum 2 penjumlahan bagian kanan pakai nilai lama. X new atau xi sama dengan bi kurang sum 1 kurang sum 2 per a ij itu dihitung dengan rumus Gauss-Seidel. Nah, lalu kita hitung error untuk menghitung cek perbedaan maksimum antar iterasi. Lalu kita printf untuk cetak tabel hasil iterasi. Jika error sudah lebih kecil dari toleransi, maka iterasi dihentikan. Nah, kesimpulan dari dua metode ini yaitu metode Jacobi merupakan metode iteratif untuk menyelesaikan SPL AX sama dengan B. Setiap variabel pada iterasi ke K tambah 1 dihitung menggunakan semua nilai dari iterasi sebelumnya. Lalu lebih mudah dipahami, tetapi biasanya konvergensi lebih lambat dibanding Gauss-Seidel. Cocok untuk SPL yang diagonal dominan atau symmetric positive definite. Lalu metode Gauss-Seidel, perbaikan dari Jacobi, langsung menggunakan nilai variabel terbaru saat perhitungan. Karena itu, konvergensinya lebih cepat daripada Jacobi. Pada contoh Maple, solusi SPL tercapai hanya dalam 7 iterasi dengan error kecil 10 pangkat min 7. Sama seperti Jacobi, tidak terlalu konvergen kecuali syarat tertentu terpenuhi. Metode Jacobi dan Gauss-Seidel sama-sama metode iteratif untuk menyelesaikan SPL Jacobi lebih sederhana namun lambat konvergen. Sedangkan Gauss-Seidel lebih cepat karena memakai nilai terbaru, tetapi keduanya memerlukan syarat tertentu agar konvergen. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.